identitasku tuh hilang gitu. Terus tiba-tiba Olga Florentina dari Indonesia gitu kan, mukanya gini, kulitnya coklat gitu. Terus tiba-tiba jadi Olga Schneider gitu. Jadi kayak males aja gitu kan, saya kemana-mana terus namaku jadi kayak cuma Olga Schneider gitu. Terus sementara kayak orang, saya nelpon, halo, his ya Frau Schneider, terus kayak yang wie heißen Sie dan Olga Schneider, terus dia langsung berpikir lah kalau aku tuh kayak orang ya Olga Schneider, terus cewek dari Rusia, kulitnya putih gitu, terus rambutnya blonde, terus matanya biru gitu kan. Terus pas datang-datang kan takutnya nanti dikira salah orang kan, kalau seandainya yang Olga Schneider tuh mukanya kayak gini gitu. Hai semuanya, balik lagi ke channelku Florentina. Kali ini aku nggak mau ngebahas tentang baby atau tentang kegalauanku. Kita break dulu tentang soal itu. Jadi aku mau ngebahas hal hits yang belakangan aku temuin di forum-forum Indonesia dan Jerman. Itu tuh banyak pertanyaan soal ganti nama keluarga, atau di bahasa Jermannya tuh ganti nama Familienname setelah menikah gitu. Jadi pertanyaannya tuh kayak seputar gimana caranya, apakah perlu, terus kalau seandainya ganti nama family di Jerman itu tuh harus ganti juga seluruh berkas-berkas dokumen sertifikat ijazah juga gitu di Indonesia gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan seputar itu yang bakal aku mau bahas kali ini. So, pertanyaan pertama, ganti family name di Jerman itu sebenarnya wajib apa enggak sih gitu kan, setelah kamu menikah gitu dengan warga negara Jerman. Wajib apa enggaknya itu tentu saja jawabannya adalah tidak wajib. Jadi kamu tidak diharuskan untuk mengganti family name kamu setelah menikah di Jerman. Itu tuh ditanya lagi nanti sama Standesbeamtinnya pada saat menikah gitu. Kamu mau ganti nama apa enggak? Standesbeamtin tuh kayak semacam penghulu di sini, tapi itu untuk nikah sipil. Terus nanti ditanya kamu mau apa enggak, kamu bisa jawab ya mau atau tidak gitu. In case kalau nggak mau, ya nama kamu tetap gitu. Kayak contohnya namaku Olga Florentina, jadi namaku ya tetap Olga Florentina aja gitu. Apa sih maksudnya ganti family name? Family name itu kayak nama belakangmu gitu. Sementara di Indonesia itu kan tidak memiliki konsep nama belakang keluarga. Jadi kan kalau di Indonesia itu nama kamu bebas kan. Aku contohin pakai namaku aja gitu kan. Jadi namaku tuh Olga Florentina. Family name itu nggak ada gitu. Aku tuh suka mikir family name tuh apa ya? Kayaknya kalau seandainya udah meninggal gitu, kalau di Islam suka dikasih nama. Jadi Olga Florentina bin Zulfikar gitu. Bin itu terus Zulfikar nama bapakku gitu. Soalnya kalau family name itu selalu nama belakang yang diturunkan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan gitu setelah menikah biasanya gitu. Walaupun sekarang tuh kalau seandainya pihak laki-lakinya mau ganti nama ke nama keluarga si perempuan juga bisa-bisa aja. Namaku kan Olga Florentina. Di Jerman itu tuh otomatis nama kedua itu dijadikan family name sama mereka gitu. Jadi pada saat aku daftar visa pun itu tuh tertulis di sana, jadi Olga Florentina, dan Florentina itu tuh bagi mereka adalah family name gitu. Sementara kalau di Indonesia itu kan hanya nama gitu, nama panjang, nggak berarti itu nama keluargaku kayak gitu. Jadi pada saat aku bikin visa pun Florentina itu sudah disebut sebagai family name, dan pada saat aku menikah itu tawarannya ada dua. Jadi Florentina itu diganti menjadi family name suamiku, which is Schneider namanya. Jadi namaku setelah menikah adalah Olga Schneider, atau kamu juga bisa memilih untuk memiliki double name atau Doppelname kalau di sini bahasa Jermannya. Jadi double name itu contohnya kayak aku gitu. Jadi namaku kan Olga Florentina. Florentina itu dijadikan family name di Jerman. Terus untuk menjadikannya sebagai double name, jadi namaku tuh Olga Florentina Schneider. Dengan tulisan Florentina itu dipakai tanda strip di antara Florentina dan Schneider. Jadi Olga Florentina Schneider gitu namaku sekarang. Nah, itu kenapa sih gitu? Kenapa sih aku mau ganti family name? Jadi tuh kayak apa ya namanya ya, alasannya sih sebenarnya simple gitu. Jadi kayak family name itu menurutku gitu, dan sepengalamanku juga, family name itu di Jerman sangat penting, dan itu tuh kayak sebagai identitas kedua gitu loh kalau aku nangkepnya. Soalnya
apa namanya, aku pernah ngalamin gitu. Padahal sebelum menikah pun aku tuh udah tinggal bersama-sama calon suamiku, ya sama suamiku yang sekarang gitu. Jadi kita tuh udah punya apa namanya, apartemen bersama, kita udah tinggal di sana. Terus di kartuku itu udah apa namanya, tulisan alamatnya tuh sama gitu. Jadi kita tinggal di alamat yang sama. Nah pada saat itu, padahal sebulan lagi tuh kita menikah gitu. Kita sebulan lagi menikah. Dan apa namanya, suamiku itu minta tolong aku untuk ngambil paketnya dia gitu. Aku tuh kayak disuruh minta tolong ngambilin pulang kantor. Ya udah, aku datang kan ke kantor pos, kucuk datang gitu tuh ke kantor pos. Terus aku minta sama orangnya, Mbak gitu, aku mau ngambil paket atas nama Schneider gitu. Terus Anda siapa gitu, saya itu tunangannya. Oh coba boleh dilihat identitasnya, boleh set gitu kan. Terus padahal dia juga tahu itu tuh apa namanya, alamatnya udah sama gitu, tapi dia bilang oh nggak bisa, Anda nggak bisa ngambilin. Kalau ngambilin tuh Anda harus punya bukti surat kuasa gitu. Jadi kayak mantan pacarku ini suamiku dulu, dia tuh harus tulis surat kuasa bahwa aku tuh boleh ngambilin paketnya dia gitu. Sementara aku udah bilang, loh saya itu tunangannya, terus bulan depan juga kita mau menikah gitu. Terus dia bilang enggak, karena family name Anda berbeda gitu. Kayak yang ya elah, cuma beda nama doang gitu. Terus kayak kebayang lagi mungkin masa-masa kecil kayak misalnya nanti aku mau jemput Kayo dari kindergarten gitu atau dari TK. Nah terus kebetulan mungkin gitu kan, mungkin gurunya baru atau gimana, terus aku mau jemput Kayo. Terus bayangin kalau seandainya aku nggak punya family name yang sama-sama suamiku gitu. Terus nanti dia ngecek adikku, Anda siapa? Loh saya ibunya gitu. Oh nggak bisa, ini anaknya Schneider, ibu namanya Florentina. Kayak yang apaan sih gitu. Jadi tuh aku tuh males ngalamin apa sih namanya, keribetan kecil di dalam kehidupan sehari-hariku di Jerman gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, aku memutuskan untuk mengganti namaku menjadi Olga Florentina Schneider seperti itu. Terus apalagi ya ceritaku ya. Oh ya, kenapa sih aku pilih double name? Nah kalau aku sih alasan pribadinya adalah karena di Jerman itu kan banyak orang Rusia. Ini agak-agak gosip sedikit sih gitu. Jadi kayak di Jerman itu kan banyak orang Rusia. Terus orang Rusia itu banyak yang namanya Olga, dan kebetulan namaku juga Olga gitu kan. Nah aku tuh nggak mau jadi jadi Olga Schneider gitu loh. Jadi kayak yang aku ngerasa kayak kalau misalnya Florentina itu hilang tuh rasanya tuh identitasku tuh hilang gitu. Terus tiba-tiba Olga Florentina dari Indonesia gitu kan, mukanya gini, kulitnya coklat gitu, terus tiba-tiba jadi Olga Schneider gitu. Jadi kayak males aja gitu kan, saya kemana-mana terus namaku jadi kayak cuma Olga Schneider gitu. Terus sementara kayak orang, saya nelfon, halo, here's ya Frau Schneider, terus kayak yang wie heißen Sie dan Olga Schneider. Terus dia langsung berpikir kalau aku tuh kayak orang ya Olga Schneider, terus cewek dari Rusia, kulitnya putih gitu, terus rambutnya blonde, terus matanya biru gitu kan. Terus pas datang kan takutnya nanti dikira salah orang kan kalau seandainya yang Olga Schneider tuh mukanya kayak gini gitu. Jadi kayak yang ya udah aku tuh maunya pakai double name, walaupun jadi kayak panjang banget kan. Terus kalau misalnya tiap nelpon atau tiap bikin janji dokter misalnya, terus kayak langsung ngomong ya Guten Morgen, here's Florentina Schneider. Terus mereka tuh suka bingung gitu loh, Florentina itu gimana ya tulisannya ya. Terus aku harus ngejain satu-satu, ya gimana ya, hal-hal kecil yang kayak gitu tuh kayak aku ngerasa gimana ya, Jerman tuh sebenarnya aku enjoy tinggal di sini, tapi tuh kayak kalau di Indonesia juga hidup gue nggak bakal seribet ini gitu. Aku tuh kadang-kadang suka batin kayak gitu, tapi ya udahlah, itu kan kayak salah satu resiko kalau seandainya kita tinggal di luar negeri gitu. Nah sekarang kita ngomongin proses penggantian nama gimana. Proses penggantian nama itu adalah nanti kalau seandainya kamu menikah, seperti yang tadi aku udah bilang, sekelibat adalah kamu pilih double name, atau pilih seandainya nama belakang kamu diganti sepenuhnya gitu kan. Kayak seandainya aku punya 3 nama, misalnya Olga Florentina Lalala gitu, jadi itu nama terakhirku yang Lalala itu langsung diganti pakai nama suami aja, karena nggak ada gunanya pakai double name, ngapain panjang banget gitu ya kan. Kayak gitu. Cuma karena namaku cuma ada 2, ya udahlah gitu, Olga Florentina Schneider kayak gitu. Prosesnya adalah kamu request sama Beamte pas lagi kamu menikah, ya kamu ganti nama. Terus implikasinya apa sih ke identitas kamu di Indonesia? Ini hal yang sebenarnya paling banyak ditanyain adalah, jadi kamu punya paspor Indonesia gitu kan. Setelah menikah kamu melaporkan pernikahanmu ke KJRI
atau ke KBRI gitu kan di Jerman, whether di Berlin atau di Frankfurt. Cuma kayaknya untuk urusan ini aku langsung ke Berlin nih pada saat itu. Padahal cuma kirim-kirim pos aja sih gitu. Syarat-syaratnya adalah apa ya, laporan pernikahan tuh kayaknya kamu bakal dapat lebih lengkap syarat-syarat ini di websitenya KJRI gitu, KJRI Jerman. Terus ya prosesnya adalah kamu kirim paspor, terus kalau nggak salah kirim surat nikah kamu juga, jadi kayak tanda kamu menikah di sini di Jerman. Terus syarat-syaratnya nanti bisa aku tulis di bawah, atau misalnya kamu langsung ke websitenya KJRI aja gitu kan, nanti tinggal diklik linknya. Nah, jadi setelah kamu melaporkan pernikahan kamu di KJRI Jerman, itu tuh nanti tuh kamu bakal dapet perubahan nama di halaman selanjutnya dalam paspor kamu. Jadi bukan di halaman pertama itu. Nih kayak gini nih, tuh lihat tuh namaku masih Olga Florentina ya kan? Olga Florentina di paspor. Terus yang tadi aku bilang di halaman berikutnya di pasporku adalah ini namanya halaman endorsement. Tuh, kelihatan kan Schneidernya? Gitu. Jadi kayak begitulah prosesnya gitu. Terus implikasinya apa nanti ke kehidupan sehari-hari? Tadi aku juga udah bilang, cuma ke dokumennya itu adalah setelah kamu udah selesai proses pelaporan pernikahan dan pencatatan nama keluarga di halaman endorsement ini, nanti visa kamu, kalau misalnya di kasus aku adalah, jadi dulu aku visaku student, terus aku ganti jadi visa pernikahan ya kan, di Jerman. Nah itu tuh nanti kartu identitasnya itu ganti namanya, jadi bukan Olga Florentina lagi, melainkan jadi Olga Florentina Schneider, seperti itu. Gunanya adalah supaya hal-hal yang tadi aku sebut sebelumnya tidak terjadi sama aku. Nah, beberapa pertanyaan berikutnya adalah yang aku dengar, jadi kayak banyak yang galau gitu kan, kalau seandainya ganti nama di Jerman itu bakal mempengaruhi dokumen-dokumen di Indonesia apa enggak gitu kan. Nah, pada pengalamanku itu nggak ngaruh sama sekali gitu. Jadi kayak namaku Olga Florentina Schneider itu adalah identitasku di Jerman, sementara di Indonesia itu ya namaku Olga Florentina gitu. Jadi pada saat aku di Indonesia itu sekitar 2 tahun yang lalu lah gitu, aku udah menikah, namaku juga udah jadi Olga Florentina Schneider di Jerman gitu kan. Jadi tuh aku bikin akun bank, terus aku bikin akun bank BCA lagi, terus aku bikin akun saham gitu kan di Indonesia, atau seandainya beli surat berharga negara seperti itu tuh seluruhnya atas nama Olga Florentina. Karena urusan-urusan seperti itu mengacu pada KTP-ku, bukan pada pasporku. Which is kalaupun pasporku juga yang dihitung itu kan pasti nama depan yang ada di paspor gitu, Olga Florentina. Jadi cuma dikasih keterangan karena kita menikah di Indonesia juga karena setelah menikah di Jerman, jadi di Jerman juga dikenal sebagai Olga Florentina Schneider, seperti itu. Di Indonesia implikasinya kayak gitu, jadi nggak pakai repot-repot semua, pakai balik nama, ijazah diganti apa itu enggak, pengalamanku nggak kayak gitu, dan nggak dibikin ribet juga pada saat bikin akun bank misalnya. Aku juga nggak tahu sih kalau seandainya nanti beli rumah itu bakal ribet apa enggak, misalnya beli rumah atau beli tanah karena aku ganti nama, aku rasa enggak deh. Kalau seandainya bikin akun bank aja nggak ribet, terus kenapa bikin surat tanah atau beli properti itu diribetin dengan nama baru? Karena pokoknya menurutku adalah hal-hal yang dilakukan di Indonesia itu bukti identitasnya adalah KTP, dan KTP ku juga Olga Florentina, dan itu berlaku seumur hidup gitu loh. Walaupun statusku masih mahasiswa, kalau nggak salah masih mahasiswa ya, cuma berlaku seumur hidup. Yang aku denger sih itu katanya aku harus ganti, cuma sampai sekarang belum sempet, dan corona juga jadi aku nggak bisa pulang gitu. Kayak gitu cara ganti nama setelah menikah menjadi menjadi double name di kasusku, atau seandainya kamu juga bisa langsung ganti nama kamu jadi nama belakang suamimu, in case kalau kamu punya 3 nama, atau seandainya kamu rela namamu cuma jadi kayak aku misalnya kayak Olga Schneider gitu. Kalau aku sih nggak mau kayak gitu. Tapi setelah aku main-main ke beberapa forum forum Indonesia Jerman, jadi ternyata ada beberapa kasus di mana halaman pengesahan itu nggak dianggap sama Ausländerbehörde atau kantor imigrasi Jerman, di mana kamu urusan visa lah seperti itu gitu. Kalau kamu mau perpanjang visa, terus jadi contohnya ada beberapa yang ngalamin dia udah ganti nama setelah menikah,
Terus nama belakangnya itu cuma ditaruh di halaman endorsement. Dan pihak Ausländer Behörde-nya itu mereka nggak mau ganti namanya itu gitu. Jadi ganti nama dia yang sebelumnya kayak Olga Florentina terus diganti Olga Florentina Schneider, mereka nggak mau. Karena mereka pikir harusnya setelah ganti nama di password itu ada tulisan namanya Olga Florentina Schneider di halaman depan gitu. Jadi bukan cuma di halaman endorsement aja. Nah kalau kayak gitu kasusnya dan kamu emang kepengen banget atau misalnya memperjuangkan bahwa nama belakang suamimu itu juga ada di halaman depan paspormu. Nah di saat itu adalah kamu harus siap ribet gitu karena itu tuh perjalanannya kayaknya lumayan panjang. Aku juga udah sempat baca, jadi kayak ada satu perempuan Indonesia yang share ceritanya di forum ini. Mungkin next time kalau emang kalian pikir itu membantu, aku bakal bahas, aku bakal minta izin sama ibunya apakah boleh informasinya itu ditaruh di YouTubeku. Karena itu tuh kayak harus ke pengadilan lah, harus ngurus ke kantor catatan sipil di Indonesia lah untuk ganti nama depan paspormu. Jadi kayak seluruh dokumen-dokumen yang kamu miliki segala macam dan termasuk KTP-mu pun juga harus diganti dengan nama belakang suamimu yang baru setelah pernikahan kayak gitu. Which is menurutku pribadi itu sama sekali nggak penting ya. Jadi kayak nggak penting dalam arti kata bagiku gitu. Jadi kayak bagiku kalau seandainya di halaman endorsement itu juga udah cukup dan luckily Ausländer Behörde selama ini sepengalamanku juga selalu terima-terima aja gitu kan. Oh ya udah ini kan surat nikah, terus ini ada catatan juga dari dari KBRI gitu. Ya diganti gitu namanya. Jadi kayak kartu identitasku tuh namanya Olga Florentina Schneider. Dan dan bagiku pribadi karena memang aku juga berencana untuk tinggal di Jerman tuh lama gitu kan, jadi kayak nggak ada rencana pindah misalnya kayak 5 tahun atau 10 tahun ke depan untuk pulang habis ke Indonesia gitu. Aku nggak punya rencana, aku dan keluarga nggak punya rencana seperti itu. Jadi bagiku family name itu sangat penting di sini. So sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang seandainya punya rencana akan menikah di Jerman atau misalnya punya partner juga orang Jerman gitu. Kalau seandainya kurang jelas, karena kayaknya aku selalu mikir kalau seandainya aku bikin video tuh kebanyakan curhatnya. Kalau seandainya kurang jelas atau seandainya butuh bantuan, kamu bisa email aku. Emailnya ada di about di channelku. Atau yang paling praktis adalah kamu tinggal follow Instagramku di @florentina, terus dicolek-colek aja, tanya Mbak, aku minta tolong dong, aku mau nanya ini, nanya itu. Biasanya kalau seandainya aku bisa bantu, aku bakal bantuin gitu. Itu sebenarnya paling cepet sih di Instagram kayak gitu. Oke deh, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Makasih banget udah nonton, apalagi yang nonton sampai habis. So ya, bye.